teman-teman, welcome back to my channel Oracle Card Indonesia channel. Tetap semangat ya, karena Oracle Card Indonesia juga selalu nemenin teman-teman, ngedampingin teman-teman dimanapun dan kapanpun teman-teman ngeklik video ini ya. Oke, kita bakalan baca buat masing-masing zodiak ya. Semoga dengan dibacain ya, teman-teman tambah semangat dalam hidup ya. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman ya. Tetap jaga kesehatan apapun perasaan, emosi yang sedang dirasakan. Oke, kita sampai di zodiak Libra teman-teman ya. Kita bakalan baca ya, ini adalah general reading timeless ya teman-teman ya. So anytime kalian klik video ini sebenarnya berarti ya kan ada pesan penting buat kamu. Take the positive side from this reading teman-teman ya, terlepas dari apakah ini nantinya akan jadi cerita kamu ataupun bukan ya. Ayo belajar ya bersama dan ambil makna dari setiap readingannya Oracle Card Indonesia ya, dan selalulah berpikiran positif dan terbuka. Still in this channel Oracle Card Indonesia channel, remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. Sahabat with a beautiful word for you. Oke, tema buat video kali ini adalah misteri kehadirannya dalam kehidupannya kamu. Ya, asik, misteri. Ya, ini akan disertai dengan ciri-ciri orangnya kayak gimana. Terus dia yang datang ini atau pernah datang ya, ini mengajarkan kamu apa sih ya, atau alam semesta berkehendak kamu tuh belajar apa ya dari orang ini. Oke ya, bisa jadi melalui kebaikan ataupun bisa jadi melalui proses yang mungkin gak sesuai dengan harapan. Bisa aja ya, coba kita lihat. Oke teman-teman, yang mau personal reading juga bisa ya, atau private reading silahkan. Alamat emailnya di oraclecardindonesia@gmail.com ya, ada di description. Kalau nggak ada di sini nih, lewat ya di sepanjang inilah ya. Oke, kita baca ya teman-teman ya. Kita akan baca nih buat teman-teman Libra ya, misteri kehadirannya dalam kehidupan kamu. Kita baca terlebih dahulu ciri-ciri orangnya kayak gimana ya. Kita akan ambil 2 kartu dari kartu ini ya, 2 kartu dari kartunya Oracle Card Indonesia ya. Oke, dan kita akan tambahin 1 kartu dari sini ya. Ini ada ego dan ada right attachment, and then kita akan lihat, pas banget ya, we only need one ya from this card. Ada go outside ya. Kalau misalkan dilihat di sini teman-teman ya, kita akan lihat terlebih dahulu nih. Dari kartu yang sebelah kiri dulu ya, kita akan baca dari ego ya. Ini kalau misalkan dilihat ya dari ciri-ciri orangnya, ada Leo ya, Sun di Leo ya kan. Ini which is orangnya maskulin ya, artinya bener-bener laki banget, atau apa ya, kalaupun perempuan ya dia bener-bener yang maskulin gitu ya, bukan perempuan yang feminim tapi lebih ke perempuan yang maskulin ya, kayak begitu ya. Gimana ya, seperti itu. Kalaupun laki-laki ya bener-bener dia laki banget ya, kayak gitu. Jadi tapi walaupun seperti itu, walaupun ini sosok yang maskulin ya, dia ini hangat ya, artinya hangat, apa ya, bikin orang yang di sekitarnya dia tuh jadi nyaman ya, dia humble ya, kayak gitu ya. Orang yang berani banget gitu ya dalam hidupnya, dan dia seringkali mengambil tanggung jawab ya dalam hidup ya. Seringkali dia juga nanggung jawabin yang lain juga ya. Ya, kayak gitu. Nih sosok yang suka banget jadi pusat perhatian ya teman-teman ya. Jadi ya seperti itu ya, dia suka diperhatikan lah ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat di kartu yang lain pula ya, ini ada attachment di sini ya. Ini ciri-cirinya dia ya, dia adalah orang yang berani ya, sama tadi ada berani juga ya, tapi ini lebih ke berani yang nekat ya, seperti itu. Jadi ada kalanya dia nih terlalu berani ya, kadang-kadang seperti itu ya, tapi ya masih oke lah, quiet oke ya teman-teman ya. Ini ada potensi kalau misalkan dia udah ada maunya, dia punya tekad yang kuat ya. Jadi orang dia punya tekad yang kuat banget, tapi kadang-kadang ya kan, dia itu kalau udah punya maunya banget ya, dia akan mencari cara untuk apa ya, mendapatkan tujuannya. Tetapi ya negatif side-nya adalah cara-cara yang dia gunakan kadang-kadang ada sedikit apa ya, kayak menempuh segala macam cara gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ya seperti itulah ya, agak sedikit
mau melakukan segala sesuatu hal gitu ya, kan ada kurang bagusnya ya kalau kayak gitu. Terlalu nekat juga nggak terlalu bagus teman-teman ya. Berani bagus, tapi kalau nekat tanpa perhitungan ini juga nggak bagus ya. Ini adalah sosok yang tegas banget ya. Ini dua-duanya dari kartu ini dan ini ya, ini adalah mengindikasikan orang yang atau sosok yang tegas, sosok dengan kerja keras ya. Dia tadi juga kita udah bahas bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab ya. Jadi dilihat dari sini pun dia adalah orang yang bukan sibuk, tapi dia itu kalau udah tanggung jawab sama satu hal ya dia bakalan selesaiin ya kayak gitu. Ini kalau misalkan dilihat di sini juga dia nih sosok yang pintar menggoda gitu, asik ya. Ngerayu gak sih ya? Ya kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat di sini juga ya, ada Cordelia di sini, ada God Side ya. Ini besar kemungkinan dia adalah orang yang selalu sebenarnya gampang bosen, tapi dia akan selalu kayak gitu aja terus gitu ya. Artinya dia akan selalu melakukan hal yang berulang-ulang gitu kan, saking konsistennya gitu kan, saking itu kan ya kadang sih bosen gitu ya, ada tercermin kebosanan gitu, tetapi dia memilih untuk ya udah deh gini aja gitu kan, atau ya udah deh gitu aja gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Orang yang suka banget berada di satu lingkungan yang konsisten seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang juga perlu diingetin supaya bisa keluar dari sana gitu ya, seperti supaya bisa dapat hal-hal yang menarik lainnya gitu ya. Jadi jangan cuma di situ-situ aja gitu ya. Oke, sekarang kita akan menuju ya ke pembacaan yang selanjutnya setelah ciri-cirinya kayak gimana ya. Kita akan baca dia yang datang ini ya dengan ciri-ciri yang seperti ini ya, yang pernah datang ataupun yang sedang datang pada saat ini ya. Ini alam semesta menghendaki apa sih ya dari dia untuk kita belajar ini apa sebenarnya, ataupun kalaupun dia udah lewat ya dalam kehidupannya kita diingetin buat belajar apa sih ya sama alam semesta ini. Kita akan coba lihat ya 3 kartu jatuh nih. Ada Divine Discontent, and then ada Sacred Phoenix Heart ya, one more card ya teman-teman ya. Ada 1 kartu lagi. OMG ya, ini ada banyak banget ya. Alright, ini berkah banget gak sih? Ya. Oke, kita baca ya teman-teman ya. Ini ada Let Love Transform, and then ada Whirling Goddess, and then ada You Who Show the Way ya. Ini kayaknya pembacanya bisa jadi sejam ya. Oke, and then one more card, ada Divine Mother Manifest. Oke, kita baca satu-satu ya teman-teman ya. Dimulai dari Divine Discontent terlebih dahulu ya. Divine Discontent ini ya, kita membahas mengenai belajar apa sih kita dari dia ya, orang yang lewat dalam kehidupannya kamu ini ya. Ada hal-hal yang mungkin selama ini kamu harapkan ya, tapi terjadi mungkin gak sesuai dengan apa yang kamu harapkan atau apa yang kamu inginkan ya kan. Ada kalanya sebagai seorang manusia pingin dong ya bahagia gitu kan ya, sama seperti dalam pikirannya kita, tapi nyatanya mungkin terjadi jauh daripada apa yang kamu impikan dalam hidup ya, seperti itu. Jadi ada kalanya ya ketika dia hadir ini ya, kita belajar atau diingetin buat belajar ya, hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya kita ya, yang diberikan alam semesta kepada kita itu pastinya yang terbaik, yang sesuai dengan kebutuhannya kita, bukan sesuai dengan keinginannya kita. Karena yang terbaik menurut kita ya belum tentu yang menurut semesta itu kita butuhkan ya, seperti itu. Oke ya. Selanjutnya ada Secret Phoenix Heart ya. Kalau misalkan kita lihat di sini, Secret Phoenix Heart ini bercerita mengenai sebagai seorang manusia wajar ya, kadang-kadang kita punya yang namanya kebuntuan kalau pas lagi mikir sesuatu hal gitu kan. Saking kerasnya berpikir ya teman-teman ya, saking kerasnya berusaha gitu ya,
kadang-kadang kita melupakan banyak hal gitu, dan kadang-kadang kita kayak berasa udah berusaha setengah mati gitu kan, tapi hasilnya kayak nggak ada gitu ya. Kayak berasa yang dikerjain itu bener-bener yang sia-sia banget ya, kayak udah nggak ada jalan ya, udah bener-bener putus asa ya. Kadang-kadang ada yang kita lupakan ya, ada yang namanya alam semesta ini yang selalu terbuka, selalu akan membantu kita, tapi kita kayak bener-bener yang namanya lupa banget, kita selalu mengandalkan dirinya kita sendiri gitu ya, seperti itu. Gak ada yang namanya halal yang akan semesta tuh nggak akan membiarkan kita menderita, teman-teman ya. Kadang-kadang yang membuat kita menderita itu adalah diri kita sendiri dengan segala keputusan yang sudah kita buat dalam kehidupannya kita. Nah, sometimes kita perlu banget untuk selalu realize gitu kan, bahwa kita tuh ada temennya gitu kan, alam semesta selalu menemani kita gitu kan. Jadi jangan berasa sendiri. Nah, seperti itu. Jadi belajar untuk percaya ya, belajar untuk percaya sama keajaiban. Nah, seperti itu ya. Oke. Terus habis gitu kita coba lihat kartu yang selanjutnya, ada Let Love Transform ya. Kartu ini bercerita mengenai apa ya? Untuk teman-teman itu belajar supaya tidak mencoba bukan sesekali sih ya, tidak selalu mencoba memprediksikan sesuatu hal yang berkaitan dengan hal-hal yang nggak bisa diprediksikan gitu ya, hal-hal besar dalam hidup gitu kan, misteri-misteri dalam kehidupannya teman-teman ya, seperti itu. Kadang-kadang terlalu curious ya, penasaran banget gitu kan, sampai yang namanya mau di masa depan dan apa sampai bener-bener seperti itu banget gitu ya, itu juga nggak terlalu bagus teman-teman ya. Ada hal dimana kita hanya perlu percaya dan meyakini bahwa segala sesuatunya akan mengarah ke arah yang baik. Nah, belajarnya seperti itu, oke? Ya, kartu ini nih. Sekarang kita menuju ke Whirling Goddess ya. Whirling Goddess ini bercerita mengenai, coba kita lihat ya, not a single thread that has a head can go through the eye of the needle. So you can only the cross with the heart. Ini pun juga sama teman-teman ya. You are being asked to trust ya. Belajar percaya, belajar yakin ya, belajar juga untuk melepaskan hal-hal yang memang sudah harus dilepaskan ya. Ada hal-hal dimana yang menurut kita adalah hal yang gak baik gitu kan ya, tapi padahal mungkin menurut semesta ini adalah hal yang baik ya, supaya kita belajar. Ketimbang teman-teman berusaha untuk menganalisa segala sesuatu hal, belajar untuk melepaskan dan belajar untuk percaya ya, itu dia. Right, and then yang setelahnya ada you ya, you show the way ya. Ini kita diingetin buat apa sih sebenarnya dengan dia hadir ya. Kita diingetin untuk membebaskan diri kita dari pikiran-pikiran yang mungkin selama ini jadi ribet di pikirannya kita sendiri ya. Kadangkala sebagai seorang manusia kita sibuk banget melogikakan segala sesuatu hal ya, dan saking kita sibuknya melogikakan semua hal, kita malah banyak sekali kehilangan momen dan esensi dari hidup sendiri. Dan seringkali kita kehilangan momen loh sama orang-orang yang dekat dengan diri kita ya kan, kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman ya, nggak perlu khawatir, nggak perlu membingungkan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dibuat bingung ya kan, kayak gitu. Jadi ini hampir-hampir mirip sih ya kartu-kartu yang ini tadi gitu kan teman-teman. Kalau misalkan ngikutin gitu kan dari kartu yang pertama sampai sekarang ini ada beberapa hal yang kita nggak bisa kontrol gitu kan ya. Punya prinsip itu bagus banget, punya yang namanya hal-hal yang kita pegang itu bagus banget, tapi jangan sampai itu semua malah jadi ngeribetin diri kita gitu ya. Ada kuasa-kuasa dari luar diri kita yang memang kita ya udah gitu ya, melepaskan hal tersebut, belajar percaya dan yakin bahwa segala sesuatunya ya itu adalah yang terbaik buat kita ya. That's better teman-teman ya, karena dengan seperti itu kita bakalan jauh lebih lebih enteng ngadepin hidupnya kita, right ya. Selanjutnya kita coba lihat the courage of your love ya. The courage of your love ini juga memberikan kita pelajaran ya, seperti kayak misalkan dia datang gitu ya dengan seperti itu, mengajarkan apa sih
supaya kita bangkit dengan kekuatan dirinya kita sendiri ya, dan berhenti bermain sebagai seorang korban gitu kan, atau playing victim yang selalu nyalain dia ataupun nyalain orang-orang yang mungkin menurut kita gitu kan ya, dia yang menyebabkan hidupnya kita jadi berantakan, kita jadi nggak happy, kita jadi nggak bahagia ya. Karena apa? Yang nggak ada hubungannya sih orang lain sama hidupnya kita ya. Artinya kita mau bahagia kek nggak bahagia kek gitu kan ya, itu adalah perkara urusannya kita dengan dirinya kita sendiri. Jadi kita nggak boleh yang namanya menimpakan ya kan, atau menyalahkan ke orang lain atas ketidakbahagiaannya kita. Hidup kita yang bertanggung jawab ya, bagaimanapun cerita kehidupannya kita ya, ada hubungannya dengan siapapun di masa sekarang, masa lalu, masa depan pun gitu kan ya, pastinya semuanya tanggung jawabnya kita ya kan. Nah, belajar bangkit sih ya. Selanjutnya Divine Mother Manifest ini bercerita mengenai hampir mirip ya dengan yang selanjutnya kartu yang sebelumnya ini, tentang kepercayaan sih ya. Percaya sama alam semesta ini bahwa yang terjadi adalah yang terbaik gitu ya. Dengan seperti itu kita malah bisa damai dalam hidupnya kita ya. Karena kedamaian itu sebenarnya nggak berasal dari pemahamannya kita doang gitu ya, tapi dari kepercayaannya kita. Seberapa yakin sih kita, seberapa percaya sih kita ya. Seperti itu. Ada beberapa hal yang mungkin kita nggak bisa lihat gitu kan, tapi kita bisa percaya. Nah seperti itulah ya, kepasrahan itu seperti kayak gitu ya. Oke ya teman-teman, wih panjang banget nih buat Libra. Yang lainnya pendek-pendek. Oke, kita akan tambahin satu kartu lagi nih teman-teman ya. Kita akan tambah satu kartu lagi ya, apa sih yang sebaiknya dilakukan ya. Oke, kita akan tambah satu lagi. Right, ada guiding children, belajar buat sabar ya, belajar sabar sama dirinya sendiri ya. Ketika hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasinya kita ya kan, ketika hal-hal yang terjadi ternyata ya kan kehadirannya dia pun juga tidak sesuai apa yang kita harapkan ya teman-teman, setidaknya kita belajar untuk bisa menerima keadaan, menerima situasi dan kondisi, bukan dengan tidak berbuat apa-apa ya. Sabarnya bukan diam aja, bukan ya, tapi sama seperti ketika kita menuntun diri kita sendiri untuk bisa keluar dari hal-hal yang membuat kita tidak bertumbuh ya. Hal-hal yang akan selalu mendewasakan kita kadangkala itu hadir dengan mungkin aja dengan rasa nggak nyaman, tapi sayang sekali kalau misalkan kita nggak belajar dari sana ya teman-teman. Belajar sabar ya, untuk bisa guiding dirinya kita sendiri, sisi di dalam diri kita sendiri untuk mengarah ke arah yang lebih baik lagi. Oke ya teman-teman, kita akan jumpa lagi di next video dengan tema yang berbeda ya. Untuk siapapun yang kita temui dalam kehidupannya kita, pastinya mereka akan membawa pemahaman dan membawa makna serta pelajaran yang membuat kita menjadi tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik ya. Jadi jangan disia-siakan, setiap orang yang mampir dalam kehidupan kita adalah guru dalam kehidupan kita. Jadi ya, belajar dari sana ya. Oke teman-teman, selalu memilih untuk berbuat baik ya, dan tetaplah melakukan yang terbaik. Kalaupun masih belum bisa ya, setidaknya kita tidak menyakiti siapapun. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye.